Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara kita, Podcast YPUI TV. Bersama saya, Anissa Wijayanti selaku host dalam program acara ini. Pembahasan kita hari ini seputar sekolah kita tercinta, yaitu SMK YPUI Jakarta. Dan narasumber kita pada hari ini adalah, siapakah beliau? Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin. Beliau adalah Kepala SMK YPUI Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Unisa juga sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar Pak. Amin. Oke, Bapak mungkin menyapa siswa-siswa kita yang di rumah nih Pak, dan sahabat podcast YPUI TV Jakarta juga. Ya, selamat pagi menjelang siang semua sahabat podcast YPUI TV dimanapun berada. Salam kangen dan rindu untuk kalian semua. Masya Allah, kita benar-benar rindu sekali nih sama sekolah kita tercinta nih. Oke, hari ini kita mau bincang-bincang nih Pak mengenai visi misi sekolah kita nih Pak. Ya, bicara visi misi Bu Nisa ya, tentunya kita harus merubah sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan era di mana semua serba digital. Nah, anak-anak itu tentunya kita harus bikin mereka keseimbangan di dalam belajar. Kenapa? Karena kalau hanya pinter saja yang dikelola, itu juga bahaya. Iya betul. Sekarang saya sering katakan sama guru-guru bahwa untuk pinter itu anak sumbernya bisa dari mana-mana, nggak mesti harus dari satu sumber guru. Iya Ya. betul. Makanya terkadang anak bisa lebih pinter Bu Nisa dari gurunya, Ya, gitu betul. kan? Nah, tapi kalau kepinteran ini nggak dikelola dengan baik, nggak disempurnakan dengan pembentukan karakter yang butuh proses dan butuh arahan dari guru, ini yang kita ingin tawarkan kepada generasi sekarang, terutama anak-anakku semua di YPUI. Guru-guru pun juga kita berikan bekal bagaimana keberadaannya itu bisa membentuk sebuah karakter anak. Jadi pinter tapi juga didukung oleh karakter yang baik. Iya. Saya ingat bagaimana Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita, ajarilah anakmu pada zamannya. Jadi guru juga nggak bisa berwenang mengatakan, ini kalau dulu bapak tuh begini, orang tua pun juga nggak bisa begitu. Jadi kita nggak bisa narik kehidupan anak sekarang pada zaman di mana dulu lagi nggak bisa Bu. Nah, kebutuhan mereka sekarang apa? Kalau kita harus suka tidak suka, mau tidak mau, kehidupan mereka sudah seperti ini, digitalized semua. They can access whatever, anywhere. Ya, dia bisa saja apapun yang dia. Nah, tinggal sekolah ini mengemas bagaimana guru-guru itu mampu membentuk karakter mereka. Gitu, Bu Nisa. Wah mantap, luar biasa nih. Jadi lebih termotivasi kitanya juga ya. Iya, gitu. Walaupun kita belajar dari rumah, apalagi teknologi sudah canggih sekali ya Pak, menggunakan daring, kita belajar dari rumah, tetap guru, orang tua ya Pak ya, tetap harus ini juga ya Pak yang mengatur pola mengatur kehidupan mereka juga, dan mengarahkan mereka juga sebagai anak. Oke, selanjutnya kegiatan dan fasilitas kita nih Pak di SMK YPUI Jakarta. Baik, kalau kegiatan saya tadi menyempurnakan pertumbuhan antara kepintaran dan karakter tadi, kita membiasakan itu anak-anak ada kegiatan bintak, di mana bintak itu masuk jam 0. Jam 0 itu kalau kita sekolah jam 7, itu setengah 7 anak-anak sudah masuk sekolah. Kemana mereka? Ke masjid. Di situ dia sholat duha, kemudian dia
tadarus, kemudian asmaul husna, ada tausiah. Tausiah pun juga antar mereka Bu Nisa. Jadi mereka pun juga ada sudah kita bentuk dai-dai kecil gitu Masya kan. Allah ya Pak. Iya, jadi mereka, nah ini yang kita ingin supaya isi dari jiwa mereka itu lengkap. Saya masih ingat Profesor Habibie mengatakan akal, pikiran Jerman, tapi hati, jiwa Mekah. Amin. Ya itu kegiatannya ya Bu Nisa ya. Di samping juga kegiatan-kegiatan yang lain, saya berharap guru-guru sekali lagi bukan satu-satunya sumber, dia harus kreatif. Ya, untuk membangun mereka butuh kreativitas. Karena tantangan abad 21 ini adalah komunikatif, kreativitas, kolaboratif. Jadi nggak bisa anak itu pintar sendiri, nggak bisa. Semua harus dalam sebuah tim, gitu kan. Nah, kemudian sarana juga sekolah ini selalu ingin melengkapi kebutuhan-kebutuhan anak Bu Nisa. Misalnya sekolah ini biar nyaman, itu ya suasana baca, itu mereka kasih ruangan ber-AC. Kemudian ya guru-guru bisa dengan mudah mencatat, sudah kita tinggalkan. Kita ada kebutuhan materi yang perlu ditampilkan bisa lewat Infokus. Kemudian yang paling ini Bu Nisa, yang saya bersyukur alhamdulillah sudah di masa pandemi ini kita bisa berbuat sesuatu, yaitu masalah fasilitas anak tentang parkir. Ini Bu Nisa terus terang parkir ini sekolah mungkin ya mudah-mudahan sih ya kita ya apa ya namanya, kita ini berpikir ya, karena apa, kita pernah ada pengalaman kehilangan ya. Nah itu kita sekarang bikin parkiran motor itu 2 lantai Bu Nisa. Masya Allah. Iya. Jadi tidak semua sekolah ada parkiran seperti ya, ini ya Pak. Ya mungkin ya kita bangun parkiran itu lantai 1, lantai 2, di situ ada lab juga, ada lab dan ada studio. Nah ini nanti untuk kebutuhan mereka belajar. Kalau prodi, kegiatan prodi kita ingin mencoba mengembangkan apa Bu Nisa itu yang lagi bagus di pasaran itu broadcasting dan TV dan radio penyiaran. Ini saya kira akan menambah minat siswa-siswa baru kita. Lebih banyak action ya Pak, langsung Alhamdulillah, aja. alhamdulillah praktek langsung, betul Bu Nisa. Aduh, jadi tidak sabar nih Pak masuk sekolah nih Pak, langsung tatap muka nih lama ya libur di rumahnya ya. Ya memang untuk keadaan PJJ daring ini ya siapapun tidak ada yang menghendaki ya Bu Nisa ya. Betul, Pak. Ya siapapun lah, ini bukan persoalan kita skup kecil Indonesia, ini dunia. Iya, betul. Jadi tetap meskipun nanti akan masuk, kita sudah dengar berita yang bagus ini, nanti akan diizinkan oleh pemerintah untuk masuk karena bersamaan dengan turunnya berita penularan ini menurun Bu Nisa. Alhamdulillah kita berarti apa? Anak-anak kita Indonesia ini warganya disiplin ya. Kalau ini disiplin, tetap nanti kita akan bisa menurunkan dan efeknya kepada kita, anak-anak juga akan bisa Kembali masuk lagi ke kembali. sekolah ya, Betul, Pak, ya? betul. Waduh, jadi tidak sabar nih Pak. Sama nih. Oke. Mungkin ada pesan dan pesan nih Pak untuk anak-anak kita nih selama di rumah, belajar dari rumah menggunakan teknologi dan daring nih Pak. Baik, kalau pesan dari sekolah ya pertama bersabarlah anak-anak ya, bersabar dengan kondisi yang seperti ini. Artinya apa? Kita yang pertama ya jelas nggak ada yang ingin ya Bu ya. Yang kedua, ketika kita sudah bersabar, kita ya tawakallah kepada Allah supaya semua ini bisa terangkat ya, semua bisa sehat normal kembali. Kemudian saya juga berpesan, dalam kondisi seperti ini kita jangan sampai dikalahkan Bu Nisa ya. Artinya jangan sampai anak itu terus nggak belajar, ya sudahlah dia lakukan apa saja semaunya. Jangan, kita harus mampu mengendalikan waktu ya.
waktu harus kita yang jangan kita dikendalikan waktu. Ini Iya. Bu Nisa nih, mohon Coba maaf terbalik ini. ya, Pak. Anak-anak ini sekarang sering hidupnya dibolak-balik Bu Nisa. Betul. Yang malam jadi siang, yang siang jadi malam. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kita harus mampu mengendalikan waktu. Kalau kita nggak bisa mengendalikan waktu, ya sudahlah, hancur. Bakal kalah Coba, kita ya, iya betul. Kita itu harus dikondisikan. Kita yang mengkondisikan, gitu ya. Dengan alam ini kan kalau kita pasrah dengan kondisi alam, waduh, ya artinya banjir, ya sudah nurut aja kan. Iya. Harus kita kelola semua dengan baik supaya ya tentunya manusia ini harus survive. Ya manusia diberikan sebuah apa itu namanya kelebihan-kelebihan. Itu pesan saya kepada anak-anakku semua. Semoga pesan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, demikianlah acara podcast kita pada hari ini. Tunggu episode selanjutnya. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.